Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 224111142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat gugatan atau kelemahan aspek yuridis. Terkait definisi risiko hukum lebih lanjut, Richard Moorhead dalam Legal Risk Definition, Management and Ethics menerangkan bahwa ada dua hal pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan risiko hukum atau legal risk dalam perusahaan. Pertama, dalam arti luas, dapat digunakan pendekatan bahwa setiap tindakan perusahaan terkait aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum. Kedua, dalam arti sempit, risiko hukum berasal dari lemahnya produk hukum atau ketidakpastian hukum terhadap konsekuensi bisnis. Penyebab munculnya risiko hukum. Nurul Hanun 2008 menerangkan bahwa ada beberapa hal yang umumnya menjadi penyebab risiko hukum, yakni kelemahan aspek yuridis, perubahan hukum, kesalahan dalam kontrak, dan kegagalan dokumentasi. Yang pertama, kelemahan aspek yuridis berkaitan dengan kondisi peraturan atau kesepakatan yang digunakan, namun kekuatan hukumnya tidak kuat. Yang kedua, perubahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan berubah dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan ini, perusahaan harus mengikuti tiap perubahan hukum agar terhindar dari risiko hukum akibat tidak terpenuhinya suatu hal tertentu. Yang ketiga, kesalahan dalam kontrak. Risiko ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pembuatan kontrak. Penyebab risiko hukum ini berkaitan dengan risiko operasional, khususnya risiko sumber daya manusia, yakni kemampuan dalam pembuatan kontrak menentukan probabilitas risiko hukum yang terjadi. Kemudian yang keempat, kegagalan dokumentasi. Risiko muncul karena adanya dokumen yang tidak berfungsi, baik karena kesalahan penulisan atau adanya dokumen yang tidak lengkap. Dampak risiko hukum bagi perusahaan. Risiko hukum yang muncul akan menyebabkan dampak-dampak negatif bagi perusahaan, antara lain, yang pertama, perjanjian yang dapat dibatalkan. Yang kedua, perjanjian batal demi hukum. Yang ketiga, perusahaan dikenai sanksi administratif, baik denda, surat peringatan, pemberhentian kegiatan usaha, pembekuan usaha, hingga pencabutan usaha. Yang keempat, adanya sanksi pidana. Yang kelima, kerugian material. Pengertian manajemen risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan adalah proses mengidentifikasi dan menilai sanksi hukum, kerugian finansial, dan kerugian material yang terkait dengan kegagalan organisasi untuk bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan tertentu. Arti risiko kepatuhan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pelacakan perubahan lingkungan. Ini membuat organisasi selalu mengikuti perkembangan peraturan. Sebagian besar perusahaan beroperasi di tengah rantai pasokan dan dengan demikian melakukan uji tuntas dalam kepatuhan rantai pasokan. Rantai pasokan menghadirkan tantangan unik tersendiri bagi perusahaan. Oleh karena itu, integritasnya harus dijaga dengan mengambil serangkaian langkah. Dan hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain. Tantangan memastikan kepatuhan manajemen pemasok. Hal ini sering sulit dilakukan karena tidak dapat dipantau secara real time. Penelitian sebelumnya pada awal hubungan pasokan adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa kebutuhan perusahaan terpenuhi. Namun menjadi lebih sulit untuk memastikan bahwa pemasok melakukan apa yang mereka katakan. Mengevaluasi risiko dan menetapkan tingkat risiko. Peristiwa risiko yang terjadi dalam rantai pasokan dapat membahayakan perusahaan dan pelanggannya. Terlepas dari itu, peristiwa berisiko dapat terjadi kapan saja dalam rantai pasokan dan dalam rantai pasokan dan membahayakan segalanya. Konsep utama manajemen risiko kepatuhan adalah identifikasi dan evaluasi risiko. Hal ini mencakup peninjauan laporan dari manajemen dan badan pengawas. Ini juga mengidentifikasi ringkasan data yang relevan, menetapkan tingkat risiko untuk setiap potensi masalah atau peluang dapat membantu fokus pada hal-hal yang perlu ditangani.
Untuk menjadi patuh, organisasi harus menilai faktor resikonya secara melawan hukum. Setelah penilaian ini, organisasi dapat membuat strategi untuk memastikannya tetap patuh. Dengan kepatuhan rantai pasokan dan kebutuhan kontrak yang tepat, resiko dapat dipantau dalam lingkungan yang berubah secara dinamis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.